Kita mau siapkan diri untuk wadahnya ya. Tadi saya memang gak janjian dengan Kak Lydia, tetapi beberapa firman pesannya hampir sama ya. Saya minta PPT-nya. Oke. Kita harus persiapkan wadah kita untuk masuk di mana 7 tahun masa kelimpahan ini. Ayo mari kita baca sama-sama. Ya, menangkap momen kesempatan ilahi dan meramunya menjadi sikap hati dan tindakan yang nyata. Mari kita ulang sekali lagi. Menangkap momen kesempatan ilahi dan meramunya menjadi sikap hati dan tindakan yang nyata. Hari ini season demi season kita itu sudah lewatin. Tetapi saya sungguh tidak lihat banyak orang menangkap sebuah momen ilahi. Ada banyak orang itu hanya mengikuti setiap kegiatan demi kegiatan. Tetapi tidak melihatnya menjadi sebuah momen ilahi. Itu yang pertama. Belajar untuk menangkap setiap momen ilahi. Kenapa hari ini kemarin Bapak Ibu, saya itu kemarin barusan seminar 3 session di Jakarta. Dan saya seringkali ini yang saya terus teriakkan kepada para penuai. Bayangin ya, saya 3 session seminar di Jakarta. Itu orang-orang datang dari berbagai daerah. Ada dari Surabaya, ada dari Jogja, ada dari Malaysia, bahkan ada dari Taiwan datang. Bayangin mereka untuk mengejar dan mereka mau belajar, mereka jauh-jauh datang. Hari ini setiap kali Heavenly Realm kita ini cek. Dan itu yang namanya penuai, care, rumah singgah itu adalah yang paling sedikit ikut. Dan ada satupun kalian ini bisa melihat bahwa itu adalah sebuah momen ilahi. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan untuk membekali kita. Saya ini geli ya. Tadi saya cerita dengan beberapa leader di penuai. Semua bahan materi daripada Heavenly Realm, mulai dari doa, terus deklarasi-deklarasi, itu ada orang yang menangkap dengan cepat dan dijadikan TikTok. Dan dia meripit ulang setiap deklarasinya, doa-doanya, seperti itu. Dan apa yang terjadi hari ini, followers dia itu 21.000. Tapi tidak ada loh yang dari penuai, bahkan dia ini sudah bisa membayar seorang administrasi untuk sosmednya. Sehingga itu akan balesin chatnya, orang-orang konseling, dan yang butuh untuk didoakan dia akan telepon balik dan dia doakan. Tapi tidak ada satupun dari penuai, dari rumah singgah, dari care yang menangkap itu. Dan semuanya itu menjadi sesuatu yang biasa. Hari ini untuk kita bisa masuk ke masa kelimpahan, yang pertama, bisakah kita ini menangkap setiap momen ilahi? Ada banyak orang itu melihat seperti yang tadi saya katakan, hanya melihatnya menjadi biasa aja. Golongan yang kedua, mereka menangkap momen ilahi tetapi cuman rame-rame ikut kegiatan dan koleksi barang profetik. Makanya saya berkata di sini, bisakah kita menangkap momen kesempatan ilahi dan meramunya menjadi sebuah sikap hati
Yang pertama, ada golongan yang sama sekali tidak menangkap. Buat mereka segala sesuatunya itu biasa saja. Tetapi ada golongan yang bisa menangkap momen ilahi, tetapi melihatnya sebagai sebuah kegiatan. Dan sekali lagi event. Tetapi ada orang-orang yang menangkap momen ilahi, tetapi mulai dengan meramunya ke dalam sikap hatinya. Tetapi yang lebih lagi untuk masuk ke masa kegenapan. Namanya saja masa kegenapan. Mulai dari nangkep momen ilahi, engkau meramunya menjadi sebuah sikap hati, tetapi engkau juga buat menjadi sebuah tindakan nyata. Kalau kita ini mau masuk ke dalam masa kegenapan, maka ini harus kita kerjakan. Dari nangkep momen ilahi, kita meresponinya di hati kita, menatanya, meramunya, mengerami segala sesuatunya. Dan sesudah itu kita melakukannya dalam tindakan nyata. Ada banyak orang. Tadi firman Tuhan yang Ibu Paili bilang yang kenapa engkau malas, engkau tidur sebentar dan tidur lagi. Tapi tidak pernah bangun sampai akhirnya engkau lihat kemiskinan itu memeluk engkau. Itu dikatakan apa bahasa Inggrisnya? Sleepyhead. Orang yang malas mikir, orang yang tidak mau mengembangkan semua yang diberikan. Setiap semua firman, semua profetik, semua momen demi momen, semua berkat yang diberikan tidak pernah dikembangkan. Makanya hidup kita hanya menjadi tidak pernah ada perubahan. Hari ini kita mau belajar, ya. Kita mau belajar, kita mau baca. Kita belajar dari Yakub. Kejadian 27 ayat yang ke-19. Kita mau bacakan. Saya minta tolong ada yang baca. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Ya, hari ini kita mau belajar, ini sudah sering kali kita tahu. Yakub ini melihat bahwa kunci untuk dia memegang segala sesuatunya, kunci untuk dia diberkati, kunci untuk dia diangkat tinggi itu adalah hak kesulungan. Cara dia lihat itu sudah di atas rata-rata. Tetapi hari itu Yakub mengambil hak kesulungan Esau dengan cara yang salah. Ada banyak hari ini kalau kita belajar. Seringkali kita ini menangkap banyak perkara, tetapi kita salah meresponinya. Kita salah bertindak. Dan itu membuat kerugian. Itu membuat sebuah kesalahan. Itu membuat akibat negatif. Nah, ini yang saya mau ajarkan ke semuanya. Hari ini apapun kondisimu, kalau engkau ini mungkin sedang mengalami seperti Yakub, engkau salah merespon, engkau salah bertindak, dan itu membuat semua yang negatif terjadi dalam hidup kita. Mungkin keluarga kita kacau, anak kita kacau, bisnis kita kacau, pelayanan kita kacau. Seringkali kita tidak pernah sungguh-sungguh ada dan deal dengan Tuhan dan membalikkan setiap kesalahan itu menjadi sebuah proses pematangan. Sebuah proses pendewasaan. Seberapa banyak kalian di sini tahu bahwa kalian salah dengan mudah ambil hutang kepada orang lain?
pengen handphone, pengen renovasi, ndak ada uang tapi ini bocor terus, gimana Bu? Dan dengan santainya, mungkin pendek, mungkin ndak berpikir panjang, ambil pinjol. Tapi engkau pada waktu engkau dalam kesalahan itu, bisakah kita punya sikap yang benar dan membuat deal dengan itu semuanya, supaya setiap kesalahan itu bukan lagi menjadi sebuah kesalahan berikutnya, tetapi satu kesalahan itu pada waktu kita bisa deal dengan Tuhan, maka sebuah kesalahan itu akan menjadi sebuah proses yang namanya pendewasaan dan pematangan. Saya bukan orang yang tidak pernah salah. Saya bukan orang yang tidak pernah jatuh. Saya tidak pernah orang yang tidak pernah terpuruk. Hari itu pelayanan saya Bapak Ibu. Hari itu saya ini diundang. Bahkan saya ini dengan semua pelayanan kesatria saya hari itu. Bapak Ibu ada yang masih ingat tidak ada drama kesatria? Ya. Itu diundang ke Temanggung, diundang ke Holy Stadium, diundang ke Cirebon, dan kita ini bikin tur anak-anak semuanya, pelayanan anak-anak. Pokoknya kemana-mana Ibu Nita diundang untuk pelayanan. Tetapi ada sebuah kesalahan yang dibuat. Dan hari itu tidak ada satupun yang mau undang Bu Nita. Bahkan sepertinya mau setiap orang kalau lihat Bu Nita pengennya ngelemparin batu. Dan hari itu saya masih ingat sekali. Ada Ibu Ruth, ada yang ngantuk kayaknya. Ada Ibu Ruth, dan tiba-tiba Ibu Ruth bilang begini, Nit aku mau pergi pelayanan. Hari itu saya lupa dia pelayanan. Hari itu dia belum setenar sekarang. Dia masih pelayanan di desa-desa. Dan dia bilang, saya ada yang undang, saya mau ke desa-desa. Saya butuh untuk pelayanan anak. Dan saya langsung berkata begini, kamu mau butuh apa? Kamu butuh apa? Saya siapkan semuanya. Saya siapkan alat peraga, saya siapkan cerita, saya siapkan bingkisan. Bahkan sekalipun saya hari itu bukan saya yang berbicara. Dan saya siapkan semuanya supaya apa? Dia bisa melayani. Nah, hari itu saya tidak pernah ngerti. Tetapi sesungguhnya Tuhan berkata, nak, pada waktu tidak ada satu orang pun yang melihat engkau. Tetapi engkau sangat menginginkan itu. Dan engkau berkata, Tuhan apapun aku rela Tuhan. Karena aku tahu untuk bisa menyiapkan setiap alat peraga, menyiapkan goodie bag itu adalah sebuah kebahagiaan. Sekalipun bukan aku yang akan dilihat. Dan saya mau berkata itu pemulihan. Itu yang namanya rebounds. Itu yang namanya kembali lagi. Tuhan percayakan. Itu dengan sangat cepat dipulihkan. Mungkin saya bisa cerita dari pelayanan saya. Tetapi hari ini bisakah kita? Mungkin engkau hari ini terlilit hutang. Mungkin engkau hari ini sudah mengalami keputusan-keputusan yang engkau ambil dan itu salah dan merugikan. Boleh enggak hari itu engkau deal dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, buat aku sekali lagi tidak punya respon yang salah. Aku duduk di hadapanmu menanti-nantikan engkau. Dan buat setiap kondisiku hari ini itu menjadi rebounds, pembalikan keadaan yang tiba-tiba mengangkat engkau kembali. Mungkin engkau berkata gini, gimana sih Kak contohnya? Mungkin engkau hari ini terlilit hutang dan tidak bisa bayar apapun juga. Tapi setiap kali engkau di sini tuh gatel untuk utang lagi. Sampai engkau berkata, Tuhan, aku lebih baik puasa. Aku lebih baik berhemat banyak hal. Aku lebih baik ini tidak pakai handphone, tidak pakai
Ini loh Tuhan semua fasilitas. Dan engkau hatimu adalah yang terdalam adalah apa? Mencari perkenanan Tuhan. Pada waktu engkau bisa punya sikap hati seperti itu, maka pemulihan segala sesuatu itu akan menjadi sebuah pendewasaan dan pematangan di dalam hidupmu. Hari itu Yakub melihat bahwa jalan kuncinya adalah memperoleh hak kesulungan. Tetapi cara dia mendapatkan hak kesulungan dia sudah salah. Dia mencuri, dia menipu saudaranya. Dan Yakub harus bayar mahal. Alkitab berkata, Ribka berkata begini, Yakub, kakakmu sudah benci terhadap engkau. Jadi lebih baik engkau pergi dari rumah. Loh, dia bayar mahal loh. Dia harus pergi dari rumahnya. Yakub pergi dari rumahnya. Yakub harus bekerja dengan Laban sampai 14 tahun. Yakub ditipu berkali-kali dengan Laban. Yakub di tengah medan pertempuran. Satu istri aja sudah medan pertempuran. Betul? Apalagi 2 istri. Dan hari itu ada Lea, ada Rahel. Jadi Yakub ada di 2 pertempuran. Di mana itu perebutan anak. Perebutan untuk memperoleh anak dari Yakub. Dan hari itu pernah enggak kita lihat di Alkitab mencatat Yakub mengeluh itu semuanya. Bahkan Yakub dikatakan apa? Dia lakukan semuanya dengan cinta. Dan bahkan yang 14 tahun itu dia tidak pernah bisa rasakan. Ini adalah sebuah proses pendewasaan, pematangan yang kita harus deal. Bapak Ibu, seringkali kita ini punya sebuah mental yang kerdil. Kenapa? Karena kita pikir kalau kita sudah berdosa, diampuni Tuhan, maka segala sesuatunya akan langsung berubah. Itu perlu proses. Kita diampuni ya, tetapi akibat dari setiap kesalahan kita harus belajar. Kita harus belajar bertanggung jawab. Kita harus belajar untuk sekali lagi Tuhan bersihkan dan Tuhan proses semuanya. Seringkali di waktu-waktu seperti ini anak-anak Tuhan menjadi patah dan tidak sabar dan salah melihat. Engkau mulai mengeluh, kenapa Tuhan tidak ada pertolongan? Mungkin hari itu seharusnya Yakub bisa aja berkata, enggak adil ini. Mungkin aja dia bisa dari awal dia berkata, Laban kenapa kamu tipu aku terus-terusan, dan dia marah. Dan dia batalkan pernikahan. Tetapi Yakub tahu bahwa itu adalah akibat dari sikap hatinya dan caranya yang salah. Dan Yakub deal dengan itu. Dan dia merelakan itu menjadi sebuah proses pematangan dan pendewasaan. Pada waktu menjadi proses pematangan dan pendewasaan, ya, dikatakan seperti ini. Ayat 43, Kejadian 30 ayat 43. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Di dalam proses pematangan dan pendewasaan, akhirnya Yakub mendapatkan yang namanya skill.
Yakub bisa menguasai banyak hal. Yakub menjadi the best di dalam bidangnya. Hari itu dia ditipu berkali-kali sama Laban. Sampai yang tadinya dia harus bekerja cuma 7 tahun, jadi 14 tahun. Selama kita tidak deal dengan Tuhan, selama kita tidak belajar respon dengan benar proses itu, maka kita tidak bisa melihat itu menjadi sebuah proses yang kita harus lewati dan kita didewasakan. Tetapi pada waktu kita bisa deal, kita bisa melihatnya, maka Tuhan itu menjadikan Yakub adalah orang yang expert di bidangnya. Saya berharap nangkep ya. Mungkin engkau pada waktu engkau tahun 2000 berapa ya? Itu 2018, 2019 ya. Itu engkau terkena PHK. Banyak orang kena PHK. Ada banyak orang pada waktu Krismon hanya melihat itu menjadi sebuah kesusahan di Indonesia. Tetapi orang-orang yang bisa menangkap momen yang pertama, dia menjadikan sebuah Krismon itu menjadi sebuah batu loncatan. Dan dia melihat itu dengan sikap hati yang benar. Ada begitu banyak kesaksian hari itu Krismon terjadi di Indonesia. Orang-orang kena PHK. Dari yang tadinya kerja di kantor tidak bisa kerja di kantor. Tetapi dia itu pada waktu dia mulai jualan. Ada yang terima risol. Ada yang dia punya bisnis yang baru. Tetapi dia mulai expert di bidangnya. Dan itu orang-orang itu berkata bahwa pendapatannya jauh di atas pada waktu dia kerja di kantor. Yang menjadi masalah hari ini anak-anak Tuhan, apapun yang ada di tanganmu, hari ini apa yang ada di tanganmu? Apa sekarang hari ini? Talenta yang ada di tanganmu, semua kemampuan, kekuatan yang ada di tanganmu itu hari ini apa? Mungkin engkau jago ngomong, mungkin engkau ini orang yang punya jaringan banyak, mungkin engkau orang yang kreatif, mungkin engkau orang yang administratif, apapun. Tetapi apakah engkau expert di bidangnya? Contoh, rumah singgah sudah 25 tahun, bahkan 27 tahun. Bisa enggak kakak-kakak di rumah singgah ngajar? Setiap kali engkau ngajar, engkau bisa bawa anak-anak ketemu Tuhan. Engkau bisa bawa anak-anak dari yang tidak punya pengharapan sampai melihat masa depan yang baru. Atau hari ini engkau ngajar rumah singgah tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau cuma melihat, ya aku ini cuma ngajar di anak-anak miskin, segini cukuplah. Tapi engkau tidak pernah expert di bidangmu. Ada begitu banyak Bapak Ibu, saya ini membaca, lihat semuanya ya. Ada yang pernah lihat enggak? Ada seorang pembantu rumah tangga artis. Hari ini punya restoran terkenal dan itu laris banget. Halo, pernah baca? Tapi yang menjadi masalah hari ini, engkau mau jualan di rumah singgah ibu-ibu. Bu, mau jualan apa? Saya mau jualan mie gomak. Jual di mana? Nggak tahu Kak, saya tawar-tawarin aja. Gimana cara nawarinya? Ya udah ke tetangga-tetangga aja. Engkau ndak pernah bertumbuh dan jadi expert. Bahkan engkau bisa masak mie gomak yang terenak. Halo? Ini kayaknya udah kepenuhan ini dari Kak Lydia sama hari ini dimasukin.
Nih ya, di depan saya ada Ibu siapa namanya, Yuli ya, kamu namanya Yuli kan? Ya, dia ini saya suka apa punyamu? Pastel tutupnya. Pastel tutupnya itu buat saya, itu adalah salah satu pastel tutup yang saya terenak, yang saya pernah makan mulai dari Surabaya sampai hari ini. Harusnya kalau dia expert di bidangnya, dia sudah bisa buka toko, dia sudah punya online-nya, dan dia sudah punya pegawai, dan dia sudah bisa mendapatkan pesanan sampai 10 juta bahkan lebih setiap bulannya. Loh Bapak Ibu, kalau enggak percaya boleh pesan. Pastel tutupnya, pastel tutup betul. Pastel tutupnya itu enak sekali. Tetapi yang menjadi masalah apa? Kita ini cuman jadi anak-anak Tuhan yang tadi itu loh, sleepyhead. Males, enggak pernah mau berubah. Enggak pernah mau didewasakan, enggak pernah mau dimatangkan. Sehingga semua yang di tangan kita itu tidak menghasilkan banyak hal. Itu tidak menghasilkan apapun juga. Bapak Ibu, salah satunya kita ini ngangkat ya, saya dan beberapa tim, saya memang masuk di tim pilar, saya ini ngangkat emas 50 gram. Ya, 50 gram itu kurang lebih 88 juta lah. Betul? Berapa? 90 juta. Ya. Saya bilang gini, Tuhan, saya harus kerjain apa dengan semua kesibukan? Dan Tuhan itu bilang begini, kenapa kamu enggak tawar-tawarin keahlianmu berperang? Jadi maksudnya gimana? Kamu tawarkan ke perusahaan-perusahaan yang punya masalah. Perusahaan-perusahaan yang hari ini tagihannya sedang, pokoknya banyak masalah lah. Dan kamu mulai doakan. Bapak Ibu, saya baru berdoa 2 perusahaan. Tapi hari ini saya mau bersaksi ya, sudah masuk sekitar 70 juta. Itu yang saya ingat, yang tercatat. Dari perusahaannya enggak. Perusahaannya, loh namanya perusahaannya lagi masalah, kan pasti nggak bisa kasih saya, ya kan? Tetapi itu cuman begini loh, apa yang ada di saya dan jadikan itu expert. Jadikan itu benar-benar itu matang. Jadikan itu benar-benar menjadi senjata kekuatanmu yang utama. Tuhan itu kenapa sih saya ini teriak-teriak sekalipun Bapak Ibu kayaknya loyo-loyo bengong-bengong begini. Tuhan itu ngomong begini loh. Kalau kamu ndak serius, kamu ndak lompat kali ini, maka di depan kita akan sengsara. Tuhan ngomongnya dengan saya pakai bahasa Jawa. Kamu ndak upgrade kali ini, kamu akan rekoso. Ndak upgrade tadi seperti yang kali dia bilang, keintiman. Nggak upgrade dengan semua pendapatanmu. Ndak upgrade dalam setiap sikap dan semuanya, caramu mengajar, caramu berbicara, caramu bersikap. Bapak Ibu, saya itu dulu galak sekali. Sama donatur saya itu galak sekali. Karena saya berkata, saya gak butuh uangmu, saya percaya uang itu datangnya dari Tuhan. Sampai satu kali Ibu In bilang begini, Nita, ada begitu banyak donatur yang diberikan Tuhan ke dalam hidupmu. Tetapi donatur-donatur itu tidak kamu layani dengan baik. Itu adalah salah satu bentuk kemiskinan dalam hidupmu. Dan saya mulai pertobatan. Saya mulai sapa, saya mulai layani, saya mulai lakukan semuanya. Tapi seberapa hari ini
ini berubah. Seberapa engkau tahu sebuah sikap hati yang salah, sebuah respon yang salah, yang membuat engkau menderita hari ini. Yang membuat engkau ada posisimu hari ini. Yang membuat engkau hari ini apapun yang di tanganmu belum berbuah. Tapi pada waktu engkau berani menghadapi setiap kesalahan dan kelemahanmu. Dan engkau deal dengan Tuhan. Maka itu akan menjadi sebuah titik rebounds. Akan jadi titik pembalikan keadaan. Ada banyak orang ingin diberkati Tuhan. Ada banyak orang ingin diangkat Tuhan. Tetapi tidak mau membalikkan keadaan. Bagian kita menata itu. Sampai kita bisa lihat sebuah pembalikan keadaan. Amin. Ya. Saya ini kalau ngomong ini bukan cuma buat kami, buat semuanya. Ya. Dan ini yang mari kita baca ya, Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 10, 18 dan 24. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membuangkannya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Jawablah milik hamba-Mu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, untuk kita bisa pembalikan keadaan, untuk kita bisa naik dari kondisi yang hari ini ada, seringkali kita harus bergumul sendiri dengan Tuhan. Ada banyak orang berkata, aku ini pengen diberkati dan aku ini pengen untuk punya usaha. Aku ini pengen ada pembalikan keadaan dalam hidupku. Tetapi sebetulnya engkau tidak sedang berani bergumul sendiri dengan Tuhan. Engkau ini minta orang-orang di sekitarmu jadi cheerleaders dalam hidupmu. Ayo dong, beli dong. Ayo dong, ngertiin dong aku sedang jualan. Ayo dong, aku ini sedang mau belajar jadi pemimpin. Support aku dong. Alkitab mengajarkan setiap kali itu menjadi sebuah momen turning point. Maka itu adalah momen sendiri dengan Tuhan. Mungkin kita berkata, Bu, saya ini tidak cakap untuk bikin sosmed. Bu, saya ini tidak cakap untuk masak, saya tidak kuat masak sendiri semuanya. Bu, saya harus rawat orang tua saya. Ada begitu banyak excuse, alasan dalam hidup kita. Tetapi saya mau berkata apa sekali lagi. Bisa enggak untuk melihat sebuah pembalikan keadaan. Itu seringkali turning point itu terjadi pada waktu engkau berani sendiri bergulat dengan Tuhan. Pada waktu engkau bergulat dengan Tuhan, hari itu Yakub ternaknya sudah bertambah, pasukannya sudah bertambah berkali lipat, tongkatnya sudah bertambah. Semuanya yang ada di dalam hidupnya bukan lagi Yakub yang melarikan diri seorang diri. Semuanya sudah bertambah, bertumbuh. Tetapi sebuah turning point dari Yakub berubah menjadi Israel yang ditetapkan oleh Tuhan, yang mendapatkan blessing yang baru dari Tuhan, adalah titik di mana dia berani bergumul dengan Tuhan sampai dipatahkan semua keyakubannya. Sampai dipatahkan semua kekuatan manusianya. Hari itu Yakub tidak lagi menipu banyak orang,
Tetapi dia berkata, aku ini memang cacat. Aku ini memang penipu. Aku ini memang Yakub. Dan keyakubanku, kepenipuanku, kecacatanku, aku sudah serahkan kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi turning point di mana Yakub berubah menjadi Israel. Hari ini apa sih kecacatan kita? Mungkin kecacatan kita ini cinta uang. Kecacatan kita apa? Saya ini punya kecacatan, saya gak bisa manage dengan baik. Saya ini punya kecacatan, saya ini gak bisa bicara dengan baik dan tertata. Saya ini punya kecacatan, saya orang yang tidak sabaran, saya punya kecacatan. Seberapapun saya mau berusaha menutupi kecacatan saya, dengan saya belajar manajemen, dengan saya belajar public speaking, percayalah itu akan tetap jadi kecacatan saya. Tapi seberapa saya berani bergumul dengan Tuhan, sampai kecacatan saya, dan saya berkata, Tuhan ini loh memang Ibu Nita yang gak pernah bisa melayani donatur dengan baik. Ini memang Nita Joel yang tidak pernah bisa menata rumah singgah dengan baik. Tapi pada waktu pergumulan dan perjumpaan itu, sampai kecacatan itu kita letakkan di tangan Tuhan. Dan itu kita tahu kita berjalan. Hari itu sesudah dipatahkan di pangkal pahanya, Yakub jalan tetap pincang. Orang melihat Yakub jalannya pincang. Tetapi yang berbeda adalah dia sudah meletakkan itu semuanya. Dan dia sudah menyatu, mengambil semua kekuatan ilahi itu ada di dalam hidupnya. Seberapa kita berani dengan semua kecacatan kita. Sampai kita berkata, Tuhan ini aku. Dan yang ajaib sekali dalam setiap proses pendewasaan. Dan dia meletakkan semua kecacatannya di hadapan Tuhan. Dia meletakkan keyakubannya di hadapan Tuhan. Alkitab berkata seperti ini. Ayat 24 dikatakan. Ayat yang selanjutnya, ayat Kejadian 47 ayat 7 dikatakan seperti ini. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Alkitab mencatat Yakub memberkati Firaun yang simbol daripada penguasa dunia. Selama ini Yakub tidak pernah tenang. Dia mengambil hak kesulungan dengan kecurangan. Dia bekerja dengan semua. Dia dicurangi dengan Laban. Dia harus bergumul dengan kecacatannya. Tetapi di ujung, pada waktu dia melewati setiap proses demi proses dalam hidupnya, dia berani deal dengan semua kecacatannya. Dia ada di puncak destiny. Dikatakan apa? Dia memberkati penguasa dunia. Artinya penguasa dunia saja minta diberkati oleh Yakub. Artinya Yakub ada di posisi di atas Firaun. Buat saya, ini masa 7 tahun yang kita akan lihat. 7 tahun kelimpahan. Tapi hari ini, saya mau minta lembaran itu dibagikan. Jujur hari ini di hadapanmu. Setiap bulan engkau penghasilan itu berapa? Hari ini ambil semuanya. Ambil ballpoint, tulis. Karena engkau harus realize. Karena sebetulnya Tuhan
bisa berikan berkat lebih daripada engkau hari ini. Tapi seringkali kita tidak pernah berani untuk semuanya izinkan Tuhan memproses dan mematangkan hidup kita. Saya tambahin sedikit. Mari kita baca dari Rut 1 ayat 1. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Untuk itulah engkau harus siapkan yang namanya wadah hidupmu. Tetapi yang pertama saya ajarkan yang pertama dari Yakub. Bagaimana menyiapkan wadah hidupnya, dengan apa engkau bisa melihat sebuah momen ilahi, meresponinya dengan hati yang benar, dan membuat sebuah tindakan yang benar. Yang kedua, untuk memperoleh wadah yang diperbesar, untuk menyiapkan wadah yang siap untuk dicurai dengan berkat Tuhan. Kita mau belajar dari Naomi, kita mau belajar dari Rut dan juga Naomi, ya. Dikatakan apa? Hari itu mereka sedang menghadapi yang namanya kelaparan. Dan hari itu Naomi pergi dengan Rut dari Bethlehem ke Moab. Sedang mengalami yang namanya kelaparan di Moab. Tetapi hari itu yang dilakukan adalah Naomi meninggalkan Moab, meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab. Hari ini kalau engkau ini sedang menghadapi sebuah masalah, kalau engkau sedang menghadapi masalah, seringkali yang saya perhatikan di anak-anak Tuhan, kalau engkau ini sedang menghadapi sebuah masalah, engkau lari dan tidak pernah berani menghadapi masalah itu sampai terjadi perubahan. Engkau punya hutang, kecenderungannya adalah engkau cari hutang untuk menutup hutangmu yang lama. Atau engkau lari setiap kali engkau berhadapan dengan orang yang menagih hutang. Engkau menghadapi suamimu, engkau suka uring-uringan, engkau masuk ke pelayanan hanya untuk menghindari supaya ketemu sehari-hari dengan suamimu. Supaya engkau menghindari dari semua untuk tinggal di rumah. Tetapi engkau tidak sedang berani menghadapi yang namanya masalah itu sendiri. Hari itu Naomi meninggalkan Bethlehem. Bahkan dikatakan Naomi itu berkata apa? Hari itu aku meninggalkan Bethlehem dengan membawa begitu banyak. Dengan tangan penuh aku pergi dari Bethlehem. Tetapi aku kembali kepada Bethlehem dengan tangan kosong. Artinya Naomi ini bukan orang miskin. Naomi ini orang kaya. Tapi hari itu dia menghadapi kelaparan, dia melarikan diri. Padahal arti Bethlehem adalah rumah roti. Loh, lagi kelaparan meninggalkan rumah roti. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu dia harus kembali ke Bethlehem, dia mendapati siapa? Boas menjadi orang terkaya di Bethlehem. Artinya apa? Kelaparan yang terjadi di Bethlehem itu tidak lama. Sampai dia dapatin Boas, sanaknya menjadi orang terkaya yang ada di Bethlehem. Padahal harusnya Naomi juga termasuk orang yang kaya yang ada di Bethlehem.
tetapi hari itu dia melarikan diri. Hari ini apapun, mungkin kau berkata, Tuhan, aku ini untuk hidup sehari-hari aja, aku ini masih ngos-ngosan, masih ngap-ngapan. Engkau menghadapi itu, bisa enggak engkau benar-benar belajar melihat setiap masalahnya, melakukan pembalikan keadaannya, dan sampai masalahmu itu selesai. Dan jangan pernah lari dari masalah itu. Rumah singgah hari ini demi kasih Tuhan, buat kakak-kakak dengan PK yang hari ini yang kau dapat, mungkin kau bisa hidup. Tetapi di depan yang menjadi masalah adalah kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi kita harus hidup untuk memberi lebih banyak lagi orang-orang yang akan harus ditolong, ditopang, digendong. Karena seringkali saya ngelihat itu rumah singgah ya, kakak-kakak itu santai aja gitu dengan pendapatan, dengan semuanya. Dan saya berkata, aduh Tuhan, gak pernah ada ini loh, sebuah terobosan ekonomi yang engkau harus hadapin. Sebuah lompatan iman yang engkau harus ada. Sebuah terobosan di kerohanian, sebuah terobosan di keintiman yang engkau harus lewati. Tetapi engkau cuman berkata, ya udah. Dan tidak pernah ada sebuah pertumbuhan. Bapak Ibu, hari itu ada sebuah pilihan. Bahkan kakak-kakak rumah singgah sudah bilang, Bu nggak usah Bu, nggak usah dikasih makan nggak apa-apa. Nanti kita akan patungan, saya akan bilang sama orang tua. Anak-anak semuanya untuk patungan, kita masak patungan. Hari itu kas rumah singgah sedang buruk dan tidak ada keuangan. Tapi pada waktu Tuhan, saya datang di hadapan Tuhan dan Tuhan berkata, hari ini pilihannya. Engkau tetap mau mengembangkan sayapmu atau engkau menyerah dengan sebuah kondisi. Dan hari itu saya berkata enggak. Saya memutuskan untuk rumah singgah selalu ada makanan. Dan tidak boleh dipotong sedikit pun setiap makanan. Dan hari itu saya tahu saya tinggal uang saya pribadi. Itu bukan kas, uang kas sudah gak ada. Dan uang pribadi saya cuma tinggal 250.000 rupiah. Kalau mungkin kakak-kakak ada yang masih ingat hari itu. Saya beli bumbu pecel. Saya cuma buatkan anak-anak nasi, gorengan, sama saya siram dengan bumbu pecel. Itu yang bisa saya kasih ke anak-anak. Dan tapi saya bertekad dan berkata, tidak pernah anak-anak di rumah singgah tidak makan. Dan hari ini kita bisa lihat Tuhan berikan 9 ton ikan, 9 ton daging, 9 ton seafood. Tapi buat saya itu enggak pengen saya aja yang mengalaminya. Saya pengen Bapak Ibu semuanya mengalami. Hari itu Naomi tidak sabar menunggu proses Tuhan. Sehingga dia meninggalkan Bethlehem. Tetapi sehingga pada waktu dia harus kembali ke Bethlehem, dia mendapati Boas menjadi orang terkaya. Dan ini loh kita lihat ya. Sekali lagi kita berkata, kita mau lihat. Baca dari Rut 2 dan ayat 2, Rut 2 ayat 2 dan 23. Rut 2 ayat 2 dan 23.
Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. 23, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut. Sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Awalnya Rut memungut jelai. Tetapi dikatakan Rut sampai musim selesai, Rut sampai kepada musim menuai jelai dan musim menuai gandum berakhir. Dari awalnya cuman memungut jelai, tetapi Rut mengakhiri dari jelai dan dia juga memungut gandum. Hari ini seberapa banyak mungkin ada jelai-jelai yang ada di dalam hidup kita. Mungkin itu apa sih? Ada sisa waktu. Jelai itu bicara yang kecil, jelai itu bicara yang paling sederhana. Itu bicara apa? Sisa waktu, sisa tenaga. Mungkin kita masih punya yang namanya sedikit talenta lagi yang lain. Tetapi seberapa kita mau ambil jelai-jelai itu. Sampai itu pada waktu kita setia memungut jelai, maka kita akan sampai di akhir musim pemungutan gandum. Dan kita akan memungut gandum. Anak muda hari ini, seberapa engkau masih punya kemampuan untuk berpikir lebih lagi, belajar lebih lagi. Itu jelaimu. Mungkin engkau punya waktu untuk main game, untuk main TikTok. Itu jelaimu. Tetapi seberapa setiap yang kecil yang hari ini kita punya, itu kita manfaatkan sampai kita bisa menuai gandum. Mari kita berdoa.